Oke, untuk soal yang ketiga ini tentang happy shopping. Jadi di sini tuh ada, jadi di sini tentang shopping ya, tapi poin utamanya tuh di sini tentang pelanggannya atau pembelinya itu dapat diskon atau cashback eh, dengan yang ditentukan dengan poinnya gitu, atau jumlah poin yang dimiliki oleh si pembeli atau customer tersebut. Jadi nanti di sini masukannya tuh berupa string membership. Di sini ada yes atau no dan 5 integer A, B, C, D, E. Membership ini tuh menyatakan pembeli adalah member atau bukan, dan 5 integer itu menyatakan poin yang diperoleh oleh si customer tersebut. Nah, terus keluarannya nanti berisi dua bilangan real, yaitu berapa persen cashback yang didapat dan juga berapa persen diskon yang didapat oleh si customer tersebut. Nah, terus buat nentuin si cashback sama diskonnya, kita harus bikin sebuah algoritma gitu. Tapi di sini ada beberapa constraint. Yang pertama, si cashbacknya itu dibatasi maksimal 35%. Terus diskonnya tuh dibatasi maksimal 50%. Nah, jadi kalau misalnya nanti setelah hitung-hitungan tuh ada yang lebih dari 35%, terus diskonnya ada yang lebih jadi 50%, kita langsung set jadi 35 dan 50 gitu. Nah, terus yang kedua, apabila nilai kelima poin ganjil, maka pembeli hanya memperoleh diskon. Terus yang ketiga, apabila kelima poinnya itu genap, maka pembeli hanya memperoleh cashback. Terus yang keempat, apabila kelima poin itu ada campuran ganjil dan genap, maka cashback dan diskon akan diberikan. Terus yang kelima, cashbacknya itu rumusnya itu 3,1 dikali jumlah 3 poin pertama. Jadi 3,1 jumlah poin pertama itu berarti kan ABC, berarti 3,1 dikali A tambah B tambah C. Terus diskonnya itu adalah 1,7 dikali 3 poin terakhir, atau 1,7 dikali C ditambah D tambah E gitu. Terus yang terakhir adalah tambahan 15% cashback dan diskon terhadap aturan E diberikan khusus untuk member. Jadi nanti kalau misalnya kita udah ngitung si cashback sama diskonnya buat yang non member, nah terus diketahui juga ternyata si customernya itu member, nanti si cashback dan diskonnya tuh ditambahin 15%, atau kalau gampangnya tuh berarti dikali 115% gitu. Nah, terus di sini kita tuh harus bikin beberapa subprogram. Yang pertama itu prosedur untuk membaca masukannya, untuk membaca membership dan poin yang diperoleh oleh si customer. Yang kedua itu fungsi untuk mengecek 5 poin adalah genap, dan yang ketiga fungsi untuk mengecek 5 poin adalah ganjil. Yang keempat, prosedur untuk menghitung promo berupa cashback dan diskon pakai rumus yang tadi. Terus yang kelima itu prosedur untuk menghitung promo sesuai status membershipnya. Jadi yang tadi kalau misalnya membernya itu adalah kalau misalnya si customernya itu adalah member, maka nanti dikasih 15% tambahan itu. Nah, contoh masukannya di sini ada nomor 1 nih, yes, terus 1 2 3 4 5. Nah, yes di sini berarti si customernya tersebut adalah member. Terus 1 2 3 4 5 ini adalah poin-poinnya. Kalau misalnya kita lihat di sini si poin-poinnya itu kan ada gabungan ganjil dan genap. Nah, berarti itu nanti si customernya itu dapat cashback dan diskon. Kalau misalnya kalian lihat di keluarannya, si cashback dan diskonnya tuh semuanya bukan 0. Nah, terus kalau misalnya kita lihat di nomor 3, ini si customernya itu adalah member, tapi si poinnya itu berbentuk ganjil semua ya, ganjil semua. Nah, sementara di poin nomor B, apabila nilai kelima poin ganjil, maka pembeli hanya memperoleh diskon. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat diskonnya itu 0, tapi cashbacknya tuh ada gitu. Sama juga kayak nomor 4, si customernya ini bukan member,
Terus kita lihat si poinnya tuh semuanya genap. Kalau misalnya semuanya genap, berarti pembeli hanya memperoleh cashback. Berarti si diskonnya nih 0, tapi si cashbacknya ada gitu. Nah, biar lebih jelas kita langsung ke algoritmanya atau ke subprogramnya. Subprogram yang pertama itu buat prosedur masukan. Nah, di sini kita pakai input output. Jadi kita bakal pakai input output tuh berarti pass by reference. Berarti nanti udah terdefinisi suatu variabel nanti di program utamanya. Terus nanti kita bakal langsung ngubah si variabel tersebut melalui prosedur ini gitu. Makanya kita pakai input output. Di sini initial state-nya data point dan status membership telah siap. Terus nanti bakal ada masukan oleh user. Terus habis itu final state-nya ntar member berisi status membership, terus A, B, C, D, dan E berisi poin yang diperoleh. Nah, di sini algoritmanya gampang aja ya, tinggal input member A, B, C, D, E. Cuman yang poin pentingnya itu di sini prosedur masukan itu adalah input output. Jadi nanti si variabel yang udah terdefinisi di program utama nanti bakal keubah oleh prosedur ini. Itu buat prosedur masukan. Dan selanjutnya ini fungsi buat ngecek apakah poin si customer itu semuanya genap. Nah, di sini kalau kita lihat deskripsinya mengembalikan true apabila A, B, C, D, dan E adalah genap dan false apabila sebaliknya. Nah, di sini kita langsung return algoritmanya. Di sini kita langsung return aja apakah si setiap poin ini kalau di mode 2 dioperasikan modul dengan 2 itu hasilnya 0, kita harus cek semuanya. Makanya kita pakai N di sini. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang salah, nanti semuanya bernilai salah gitu. Tapi kalau misalnya semuanya bernilai benar, maka nanti bakal mengembalikan true. Jadi kita langsung aja return A mod 2 sama dengan 0, B mod 2 sama dengan 0, sampai E mod 2 sama dengan 0. Jadi ini buat ngecek semuanya itu genap. Terus yang selanjutnya nih buat ngecek apakah semua poin yang dipunyai oleh si customer tersebut adalah ganjil. Nah, ini mirip-mirip sama kayak yang function genap, cuman yang ganjil ini kita ngeceknya tuh dengan cara si poin di mode 2 itu tidak sama dengan 0. Karena kalau misalnya bilangan ganjil, apabila di mode dengan 2, maka hasilnya tidak sama dengan 0. Nah, caranya sama, kita pakai AND operator di sini semuanya. Jadi kalau misalnya salah satu salah, berarti nanti si fungsinya bakal langsung nge-return false. Tapi kalau misalnya semuanya benar, si function ganjil ini bakal nge-return true. Gitu. Nah, terus selanjutnya di sini kita hitung cashback dan diskon pakai rumus yang tadi. Kalau misalnya si cashback itu kalau nggak salah 3,1 dikali 3 poin awal. Kalau misalnya diskon itu 1,7 dikali 3 poin akhir kalau nggak salah. Kita lihat aja dulu. Nah, di sini ntar ada inputnya ini A, B, C, D, E. Terus di sini ada input output nih. Jadi nanti si cashback sama diskon yang udah didefinisiin di fungsi utama nanti bakal diubah value-nya oleh prosedur ini gitu. Nah, lihat initial state-nya di sini tuh terdefinisi 5 buah bilangan bulat yang menyatakan poin yang diperoleh. Terus final state-nya tuh bakal si cashback dan diskon berisi nilai sesuai ketentuan perolehan cashback dan diskon, atau dengan kata lain pakai rumus yang tadi gitu lah. Nah, di sini kita langsung pakai rumus yang tadi. Si cashback-nya itu di set dengan nilai 3,1 dikali A tambah B tambah C, karena A, B, C ini adalah 3 poin pertama. Terus diskonnya itu di set dengan 1,7 dikali C plus D plus E.
karena CDE itu adalah 3 poin terakhir. Nah, terus tapi kan di apa di soal sebelumnya tuh ada constraint-nya ya. Kalau misalnya si poinnya itu semua genap, maka nanti cuman dapat cashback doang kalau nggak salah. Terus kalau misalnya ganjil semua, cuman dapat diskon semua. Kita lihat aja langsung lah. Nih, kalau misalnya di sini kita ngeceknya pakai if ya, pakai branch. Nah, sini yang pertama, kalau misalnya ini kan tadi function ganjil itu buat ngecek kalau misalnya si poinnya itu ganjil semua. Nah, kalau misalnya si poinnya ini ganjil semua, maka si customer itu cuma dapat diskon gitu. Dengan kata lain, si cashbacknya kita set jadi 0. Kalau misalnya ini kita pakai else if, kalau misalnya semua poin si customer itu adalah genap, maka si customer itu cuma dapat cashbacknya doang. Atau dengan kata lain, si diskonnya kita set dengan 0. Nah, kalau misalnya udah selesai dicek, habis itu ya udah end prosedur gitu. Tapi ingat di sini kita pakai input output untuk cashback dan diskonnya. Jadi di sini nanti si cashback sama diskonnya tuh bakal berubah nilainya melalui prosedur ini gitu. Selanjutnya kita punya prosedur hitung promo untuk khusus member. Nah, di sini inputnya itu berupa membership yang mana tipe datanya itu adalah string. Nah, membership ini tadi nilainya itu adalah yes dan no ya. Terus di sini juga kita nge-input input output cashback dan diskon lagi. Karena nanti kalau misalnya buat member itu cashback sama diskonnya udah beda lagi gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini initial state-nya itu terdefinisi status membership dan besaran cashback dan diskon sesuai dengan perolehan poin. Terus final state-nya itu cashback dan diskon diupdate sesuai dengan status membership dan juga batas tertinggi cashback dan diskon bisa diberikan. Jadi kalau misalnya tadi cashback-nya udah melebihi dari 35%, kita langsung set jadi 35%, karena 35% itu adalah nilai maksimal untuk cashback-nya. Sementara untuk diskon adalah 50% gitu. Nah, kalau misalnya kita langsung masuk ke algoritmanya, kita cek dulu nih apakah si customer ini mempunyai merupakan member atau bukan. Kita ngeceknya di sini. Apabila membershipnya sama dengan yes, berarti dengan kata lain si customernya itu adalah member, maka si cashbacknya ini dikali dengan 1,15. Kenapa 1,15? Karena 1,15 itu merepresentasikan 115%. 115% itu kan dapatnya dari 100% ditambah 15%. Dan ini juga bersesuaian dengan statement dimana kalau misalnya member itu mendapat cashback dan diskon, mendapat tambahan cashback dan diskon sebanyak 15% gitu. Makanya di sini kita cashbacknya itu di set dengan cashback dikali 1,15. Juga di sini diskonnya itu di set dengan diskon dikali 1,15. Udah. Terus yang terakhir kita cek lagi. Kalau misalnya cashbacknya itu lebih dari 35%, maka kita langsung set aja nih si cashbacknya 35% supaya tidak melebihi batas. Begitu juga dengan diskon. Kalau misalnya diskonnya lebih dari 50%, kita langsung set aja diskonnya dengan 50% supaya nggak melebihi batas gitu. Nah, di sini prosedur untuk hitung promo membernya udah selesai. Jadi nanti si value cashback dan diskonnya yang ada di fungsi utama nanti bakal berubah dengan prosedur ini. Nah, terus selanjutnya di sini ada program utamanya. Karena tadi subprogramnya tuh kebanyakan udah kayak apa ya? Udah hampir ngelakuin semua prosedur yang ada gitu ya. Jadi nanti di sini si program utama itu kayak cuman manggil-manggil subprogram yang udah kita bikin gitu. Nah, di sini dictionary-nya ada P1, P2, P3, P4, P5 yaitu berbentuk integer.
terus membernya itu berbentuk string karena tadi cuma yes atau no, dan yang terakhir diskon dan cashbacknya ini berbentuk real karena nanti kita bakal pakai operasi pembagian gitulah. Terus di sini algoritmanya yang pertama kita harus panggil dulu masukan prosedur masukan, karena tadi masukan ini kan prosedurnya tuh pakai input output ya. Jadi nanti si member P1, P2, P3, P4, P5 nya itu nanti bakal berubah si value-nya. Sementara si masukan ini algoritmanya itu cuman minta inputan user doang gitu. Nah, nanti di sini kita udah dapat value member terus P1 sampai P5. Nah, dari situ kita langsung hitung cashback dan diskonnya dari poin yang diperoleh si customer tersebut. Nah, dari poin yang diperoleh oleh si customer, nanti kita set value si cashback sama diskonnya. Kalau misalnya kita udah dapat value cashback sama diskonnya, kita cek lagi apakah si customer tersebut merupakan member atau bukan. Kalau misalnya merupakan member, nanti tambahin cashback dan diskonnya itu sebanyak 15%. Kalau misalnya bukan, berarti ya nggak usah gitu. Terus di sini juga kita bakal ngecek apakah cashback atau diskonnya itu udah melebihi batasnya. Kalau misalnya si cashback itu melebihi 35%, kalau misalnya diskon itu udah melebihi 50%. Kalau misalnya melebihi batas, maka kita bakal set sesuai batasnya gitu. Nah, yang terakhir kita langsung ngeprint aja cashback sama diskon yang diperoleh oleh si customer tersebut. Kalau misalnya udah programnya atau program utama yang di sini juga udah selesai. Tuh, sekian.